Speelt daar al iets? Nee, er speelt nog niks. Ik sta er zelf wel voor open om voor Indonesië elftal te spelen. Alleen ik denk dat ik me gewoon moet focussen nu eerst bij Go Ahead. En dan zullen we vanzelf zien of ik een keer opgeroepen word of niet. Dat zullen we zien. Misschien met een nieuwe staf. Maar zelf sta je ervoor open om die stap eventueel te maken. Ja, zeker. Indonesië, het is een mooi land. Ze hebben een goed team staan nu en natuurlijk een nieuwe staf. En zeker, ik sta er zeker voor open om daar mijn interlands te gaan spelen. Ja. Nah, oke teman-teman, tadi saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas mengenai updatean pemain keturunan yang saat ini viral ya. Bahkan di Belanda pun selalu dikaitkan dengan Indonesia. Bahkan dirinya pun juga kemarin ya mengatakan ACC ya 100% bersedia untuk menjadi bagian Timnas Indonesia. Tapi dia juga berkata kepada media tersebut, yakni Football Premier ya, apakah Indonesia akan memanggilnya, dia juga tidak begitu yakin. Tapi dengan segala potensinya ya, saya sangat yakin sekali ya, pria berumur 19 tahun ini akan menjadi bagian Timnas Indonesia. Bahkan bisa saya katakan dia adalah the next Kevin Verndonk. Nah, saya akan membahas tentang pemain ini teman-teman ya. Sebelum saya lanjut, sebentar lagi lebaran, jangan sampai kalian tetap bau badan. Ini saya sangat rekomendasikan ya, kalian beli parfum super premium. Ini beli satu ya, parfum seperti ini akan dikirim 4 seperti ini. Jadi kalian nanti akan dapat 4 botol. Harganya ya cuman gocap 50 ribuan bisa kalian dapatkan. Beli satu dikirim 4 ya. Jadi tunggu apa lagi? Yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya. Ini ketahanan wanginya ya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium, dijamin wangi banget. Langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya di video ini. Oke, kita langsung lanjut lagi ya mengenai pemain ini, yakni sosok Dian James. Nah, kalau saya lihat memang betul dirinya memiliki darah ya Indonesia yang berasal dari Surabaya, dari kakeknya. Sebenarnya pemain ini 2 minggu yang lalu sudah saya bahas ya, karena memang potensinya sangat luar biasa. Ketika itu memang saya sangat kaget ya ketika melihat Go Ahead Eagles ya bermain saat melawan PSI Zwolle ya, klub dari Tiani Reinders ya. Saya melihat pertandingan tersebut dan ternyata ya permainan sangat menonjol sekali. Bahkan di SofaScore ya, ratingnya dia mendapatkan nilai ya 89, tertinggi dibanding para pemain lain. Ini menunjukkan bahwa potensinya sangat luar biasa. Awalnya dia hanya didatangkan dari Volendam ya, klub Liga 2 Liga Belanda. Kemudian Go Ahead Eagles ini tahu bagaimana potensinya ya, ditebus ya. Maharnya itu sangat luar biasa. Awalnya 4 miliar, sekarang 9 miliar di Go Ahead Eagles ini. Dan ini masih bisa tinggi lagi ya. Bagaimana nanti tinggal performanya di Eredivisie. Ini masih musim pertamanya loh ya. Dian James ini masih musim pertama di Eredivisie, tapi ya untuk menggeser pemain-pemain senior dia sudah bisa. Artinya ini sangat potensial sekali. Jadi kalau sudah seperti ini ya, PSSI, kemudian Menpora, kemudian juga semua stakeholder lah, kemudian beberapa tim diaspora, ini seharusnya cepat untuk mengambil langkah, karena jika tidak, jelas ya aset jangka panjang ini akan direbut oleh Belanda ya. Karena memang kalau saya lihat ya potensi dirinya itu sangat ada sekali ya, dan kita perlu regenerasi sosok Verndonk. Nah, mengapa saya bilang kita perlu ya regenerasi sosok Verndonk? Karena saya ingin membongkar ya beberapa fakta dari sosok Dian James ini yang mirip dengan sosok Kevin Verndonk. Yang pertama, pemain ini berada di sisi kiri ya. Artinya dia memang mengandalkan kaki kirinya. Dia bisa back kiri, kemudian winger kiri ya. Kemudian dia juga sering menyisir di gelandang, tapi di sisi kiri. Ini artinya ya, dia ini bisa multiposisi selain dirinya berada di fullback kiri. Nah, jadi kita kalau menaturalisasi Dian James ya, kita tidak akan bingung ya, mau diletakkan di posisi mana, karena dia multiposisi tapi di posisi kiri. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya ini sangat bagus sekali. Ya, saya sangat suka dengan gaya permainannya karena mirip sekali dengan Verndonk. Bahkan di seminggu yang lalu ya, dia masuk Player of the Week ya, pemain muda ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya
dia sangat potensial sekali, sangat-sangat potensial sekali. Oke, ini untuk fakta yang pertama ya, mengenai multi posisi. Kemudian yang kedua ya, sosok Dian James ini dalam intercept ya, kemudian tumpas, umpan sukses, ini sangat-sangat luar biasa ya, terbukti di pertandingan ya, 5 pertandingan terakhir ya, hampir mencapai 80% umpan sukses. Ini membuktikan bahwa sebenarnya sosok Dian James ini sangat potensial sekali untuk jadi bagian timnas Indonesia. Dirinya sangat potensial sekali ya. Ini, nah kemudian yang selanjutnya, dia juga memiliki speed yang sangat tinggi ya, artinya ya rata-rata pemain ya yang memiliki speed tinggi itu memang menjadi nilai plus di Eropa ya, karena sangat jarang sekali, karena di sepak bola Eropa sering kali atau biasalah menggunakan taktik bola-bola pendek ya, umpan-umpan pendek ya, berbeda dengan negara-negara Asia ataupun Amerika Latin yang mengandalkan ya umpan-umpan lambung ataupun soloran ataupun kebanyakan lari. Ini artinya ya, sosok Dian James ini jika bergabung sama timnas Indonesia dengan speed yang sangat luar biasa ya, kita akan memiliki banyak pemain-pemain yang sangat kuat ya dalam berlari. Kita sudah punya Witan Sulaiman ya, kemudian juga ada Yance Sayuri ya, dan juga beberapa pemain mungil lainnya seperti Verndong ya. Artinya ini bisa menjadi solusi jangka panjang timnas Indonesia untuk regenerasi. Jadi kalau kita berbicara mengenai Dian James ini, jelas ya, kita juga berbicara mengenai aset jangka panjang. Jadi kalau dilihat saat ini memang betul, dirinya sangat kuat sekali. Bahkan saya katakan bahwa dirinya saat ini sangat cocok untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Oke, kemudian selanjutnya, fakta yang menurut saya harus saya bongkar ya, bahwa planning PSSI itu adalah Olimpiade ya di 2028 nanti. Artinya target ini juga harus dibarengi dengan usaha dong. Nah, apakah saat ini PSSI sudah merencanakan planning itu dengan memikirkan beberapa pemain abroad ya, dan apakah memang kita harus mengandalkan 100% full lokal? Jelas itu tidak akan menjadi solusi, karena untuk saat ini liganya pun ya sudah berjalan tapi belum maksimal di level Youth Pro ya, U19, U21, U23 itu belum maksimal. Jadi jelas ya, pelatih ya yang ditunjuk nanti ya, yakni Coach Alex Pastur dan kawan-kawan ya, yang ditunjuk untuk di tim U23 ini ya, jelas ini akan memaksimalkan ya para pemain-pemain keturunan yang usianya di bawah 23 tahun. Di situ ada beberapa pemain yang sangat bagus. Jadi ya, saya melihatnya ini memang benar-benar potensi sekali. 19 tahun loh. Jadi kalau 2027 nanti tonton ya, 2027 kalian bisa hitung lah ya, masih bisa ya, usianya nanti masih 21, 22 lah, masuk 22. Jadi ini masih bisa sekali. Jadi kalau ada pemain yang sangat bagus, kenapa kita harus menunggu nanti-nanti? Nah, itu saja untuk sosok Dian James. Kalau untuk masalah penampilan dan sebagainya, kalian cari sendirilah di YouTube, di video-video highlight ya. Sangat luar biasa. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian juga setuju jika Dian James ini menjadi bagian timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.